Adab yang keempat adalah ketika memasuki wilayah pekuburan, maka disyariatkan melepas sendal atau sepatunya, kecuali dalam kondisi di area pekuburan itu terdapat duri atau bebatuan yang sekiranya bisa menyakiti orang-orang yang ziarah kubur. Maka Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan untuk tetap memakai sendalnya kalau memang itu ada keperluan yang dibutuhkan. Kata beliau, diantaranya mungkin ada duri, syiddatul hararah, saking panasnya, atau albar, atau karena dingin sekali, au hasa yu'addi, atau karena adanya kerikil-kerikil yang bisa menyakiti atau mengganggu kaki, yu'addir rijl, menyakiti kaki atau melukai kaki, maka ini kata beliau fala ba'sa ayyal bisa al-hida wa yamshi bihi bainal kubur, maka boleh. Tetapi ketika pekuburannya itu yang dilewati aman, bagus, maka syariat dalam agama kita adalah melepaskan sendalnya atau sepatunya. Kemudian adab selanjutnya ketika seseorang ziarah kubur adalah adamul qu'udi fil qabr wal i'tikai 'alaiha wal masyi 'alaiha. Ini langsung 3 disebutkan. Yang pertama adalah tidak boleh duduk di atas kuburan. Sebelumnya telah disebutkan ziarah kubur boleh duduk, tapi artinya bukan menduduki kuburan. Selanjutnya adalah tidak boleh juga al-ittika. Ittika itu bersandar atau menyandari. Terus apalagi wal masyi 'alaiha, melangkahi atau berjalan di atasnya. Sehingga kenapa kuburan itu diatur sedemikian rupa supaya ada jalanan dan membedakan antara jalan dengan kuburan, supaya tidak terinjak, tidak dilangkahi, tidak diduduki dan tidak disandari. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin, kata beliau, salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api. Ini kata beliau. Jadi seseorang di antara kalian duduk di atas bara api, kemudian fatahriku siyabahu, kemudian api itu membakar pakaiannya, fatakhlusu ila jildati atau ila jildihi, kemudian api yang membakar pakaiannya ini tembus ke kulitnya, artinya membakar kulitnya. Kata Rasulullah, khairul lahu, itu jauh lebih baik, min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kuburan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan seperti ini. Jadi ini jangan dianggap perkara kecil, duduk dianggap biasa, menginjak, melangkahi atau bersandar di kuburan itu perkara biasa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, ibaratnya seperti orang terbakar pakaiannya sampai membakar kulitnya, itu bagaimana perihnya, bagaimana rasanya tentang itu, menyakitkannya hal tersebut. Ternyata itu jauh lebih baik daripada kita duduk di atas kuburan. Ini jelas dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits Uqbah ibnu Amir, riwayat Imam Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau sebutkan, li'an amshiya ala jamratin aw saifin
au ahsifa na'li birijli ahabbu ilayya min an amsiya ala qabri muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, saya berjalan di atas bara api. Ini kata Nabi, saya berjalan di atas bara api atau di atas mata pedang, saif. Di atas mata pedang, saif, dalam keadaan ahsifa na'li birijli, dalam keadaan saya tidak memakai sendal, kakinya itu tidak memakai alas kaki. Maka beliau mengatakan ahabbu ilayya, itu jauh lebih saya sukai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min an amshiya ala qabri muslimin, daripada berjalan di atas kuburan orang-orang muslim. Jadi Nabi memberikan perumpamaan, kita menginjak kuburan atau melangkahi kuburan ini ibaratnya seperti kita menginjak bara api. Ini subhanallah jemaah. Atau kalau bukan bara api adalah menginjak mata pedang. Ini kira-kira bagaimana dalam keadaan kalau pakai sendal, pakai sepatu tidak ada masalah. Tapi ini tidak. Dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Kata Rasulullah, itu jauh lebih saya sukai daripada menginjak kuburan orang-orang yang beriman. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari keterangan-keterangan ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah para ulama menjelaskan tentang bagaimana kehormatan kuburan seorang muslim. Maka dari sinilah, dari hadits ini, maka jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan perbuatan seperti ini adalah tahrim, adalah diharamkan, adalah perkara yang diharamkan, sebagaimana jelas larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain langsung disebutkannya la tajlisu alal kubur, itu langsung disebutkan, jangan sekali-kali kalian tajlisu, duduk di atas kuburan, wala tusallu ay ilaiha, apalagi salat menghadap kuburan. Riwayat Imam Muslim dari Abi Mursyid Al-Ghanawi. Wallahu taala alam bissawab. Ini juga yang diterangkan oleh seperti Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, demikian pula Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau As-Subulus Salam. Ini wallahu taala bissawab. Ini keterangan yang perlu kita perhatikan dalam ziaratul kubur. Ya Allahu taala alam bissawab. Kemudian selanjutnya, di antara adab dari adab ziaratul kubur, kata para ulama, adamu syiddatir rihal liziarah. Nah, ini tidak boleh mengadakan safar. Ini yang telah kita sebutkan atau sering kita ingatkan. Dalam rangka ziaratul kubur, maka tidak diperbolehkan untuk rihlah, safar, hanya tujuan ziaratul kubur, tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan untuk ziarah kubur itu dengan safar. Sebagaimana diterangkan dari hadits Abu Hurairah riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasyuddur rihal. Jangan kalian melakukan safar atau perjalanan illa ila salasati masajida, kecuali ke 3 masjid. Yang pertama al-Masjidul Haram, wal Masjidul Rasul, wal Masjidul Aqsa.
Jadi ada 3. Yang boleh orang itu safar, yang diperbolehkan dalam ini adalah ketika mengunjungi, ini safar ibadah ya. Ini adalah Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Rasul, yaitu Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga adalah wa Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Hanya ini 3 yang boleh orang itu safar. Ini dalam hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah juga disebutkan, innama yusafiru ila salasati masajida. Diperbolehkan safar itu pada 3 masjid. Masjidul Ka'bati wa masjidi, kemudian wa masjid Ilyai. Masjid Ilyai itu adalah Baitul Maqdis, sama yang ada di Palestina. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh safar kecuali pada 3 masjid. Masjid yang ada Ka'bah, Masjidil Haram. Yang kedua wa masjidi, adalah masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjid Baitul Maqdis, ada di Palestina. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan inilah kata para ulama menjelaskan bahwasanya di antara sebahagian orang itu terkadang mereka mengadakan safar, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, itu dalam rangka hanya untuk ziaratul kubur. Maka itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan berkaitan dengan safar dalam rangka hanya ziaratul kubur. Nah, ini salah satu di antara bolehnya safar mengunjungi atau menziarahi kuburan Nabi, yaitu di Masjid Nabawi, itu boleh. Tapi untuk menziarahi, safar dalam rangka menziarahi kuburan keluarga kita, itu tidak diperbolehkan. Nah, biasanya kita itu memang sengaja untuk safar dalam rangka ziaratul kubur. Ini tidak dibolehkan seperti ini. Ini safar yang terlarang. Beda halnya ketika kita sudah berada di tempat yang memang safar. Kebetulan orang tua kita sudah meninggal dan dia di tempat itu, atau mengunjungi saudara di tempat tersebut. Kemudian setelah itu teringat, sekalian kita ziarah kubur, menziarahi kuburan orang tua. Nah, maka seperti ini boleh. Seperti ini diperbolehkan, tetapi jangan jadikan tujuan itu. Juga termasuk terlarang adalah jika dia membuat semacam tauriyah. Dia padahal tujuannya sebenarnya ziarah kubur, tapi karena takut itu hanya kita rekreasi dulu ke Bira. Nah, setelah itu padahal ini hanya selingan sebenarnya. Tujuan utama dia adalah ziarah kubur, hanya dia tidak mau terkena larangan. Jadi dia sebenarnya sudah atur strateginya. Pokoknya kita bermalam di Bulukumba sana, pagi-pagi ke Bira dulu. Jam 9 balik, nah ziarah kubur. Karena kuburan keluarganya di Bulukumba, misalnya, ini contoh. Atau di tempat lain. Maka ini adalah hal termasuk sama saja dia safar dalam rangka ziarah kubur, itu sebenarnya tujuannya. Hanya dia tidak mau terkena hukum. Sama dengan yang diperumpamakan dalam para ulama ini adalah seorang lelaki terjatuh ke istrinya di siang bulan Ramadan dalam keadaan dia puasa. Itu kan tidak boleh. Beda halnya ketika sang suami baru pulang dari safar, istrinya baru selesai suci dari haid atau nifas, maka boleh berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Nah, karena dia tahu boleh seperti ini, maka suaminya ini sengaja makan dulu
supaya buka puasa. Kan dia makan dulu. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Maka hukumannya tetap mendapatkan hukuman. Bukan tujuannya dia buka puasa, tetapi tujuannya sebenarnya ini hanya untuk membatalkan ini supaya tidak terkena hukuman. Dia membuat sesuatu untuk menghalalkan ini. Maka kata para ulama itu sama saja hukumnya. Sehingga ini tidak boleh kita lakukan seperti ini. Sama ini, dia tidak mau terkena larangan safar untuk ziarah kubur, diadakan dulu sesuatu yang lain. Nah itu tidak boleh seperti itu. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ini beberapa ketentuan yang berkaitan dengan masalah ziaratul kubur. Muncul pertanyaan sekarang, berarti dari hadits ini jelas tidak boleh safar kecuali pada 3 masjid. Maka para ulama membahas apakah dalam masalah safar ini, larangan safar di sini itu masuk dalam safar litijarah. Dia safar dalam rangka berdagang atau talabul ilm atau untuk belajar. Nah, kata para ulama, mereka menjelaskan wala yadkhulu fi hadzan nahyi as-safaru litijarah atau talabil ilmi. Kata beliau, tidak masuk dalam larangan ini safar dalam rangka jualan, berdagang, tidak ada masalah. Karena yang dimaksudkan adalah ibadah. Ziarah kubur itu termasuk ibadah. Beda kalau berdagang. Dagang itu adalah untuk mencari keuntungan atau melariskan barang dagangan. Maka ini boleh safar. Atau dia safar dalam rangka thalabatul ilm, dalam rangka untuk mencari ilmu boleh. Maka ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Atau dia safar dalam rangka mengunjungi saudaranya, maka juga tidak masuk dalam larangan ini. Hanya yang dilarang adalah ketika dia safar mengunjungi kuburan, kecuali kuburannya Nabi boleh, karena dia berada di Madinah. Ini wallahu ta'ala bissawab. Saya kira ini yang adab yang keenam, yaitu tidak diperbolehkan safar untuk dalam rangka ziaratul kubur. Kalau kita yang di wilayah Sulawesi pada umumnya itu tidak terlihat orang-orang yang memang mengadakan seperti ini. Tetapi di wilayah Jawa dan sekitarnya memang ini yang mereka lakukan. Terkadang dari satu provinsi ke provinsi yang lain mereka safar dalam rangka hanya untuk ziarah kubur. Ini jelas yang masuk dalam larangan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dari Jawa Barat ke Jawa Timur untuk mengunjungi misalnya kuburannya Sunan Ampel. Nah ini karena kuburan Sunan Ampel ini berada di Surabaya. Mereka safar dari Jawa Barat ke Jawa Timur, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk itu. Atau sebaliknya. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang adab yang ketujuh dari ziaratul kubur, adamu syariati wada'il asi wa nahwiha alal kubur. Kata beliau, tidak ada syariat meletakkan sesuatu yang memiliki bau di atas kuburan. Nah, ini biasanya masuk dalam wewangian, wangi-wangian yang dituangkan di nisannya atau dimanapun. Ini tidak ada. Sebagian kita dapatkan di kebiasaan masyarakat yang ada, itu ada kuburan-kuburan tertentu, mereka memang setiap orang yang datang dia bawa parfum, kemudian dia tuangkan di nisannya. Ada sebagian yang datang dia bawa botol kosong, dia ambil, dijadikan sebagai keberkahan tertentu.
Nah, ini sebenarnya bisa mengarah kepada kesyirikan. Nah, ini diantara yang ziarah saja ini dilarang adalah meletakkan sesuatu yang memiliki bau di atas kuburan atau yang semisal dengan itu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menerangkan dalam Ahkamul Janaiz, kata beliau, wala yushra'u wada'ul asi wa nahwihima minar riyahina wal wurudi alal kubur. Jadi kata beliau tidak boleh meletakkan sesuatu atau menaruh sesuatu yang ada memiliki bau atau berbau atau memiliki bau harum di atas kuburan. Biasanya juga ada yang bawa, kalau pada umumnya di tengah masyarakat kita itu daun pandan, potong-potong kecil. Seperti itu. Kemudian Masya Allah, cantik juga dia punya model itu. Coba lihat baik-baik. Sudah di ini, ada juga yang ini. Sudah di model-modelnya seperti ini, modelnya seperti ini, modelnya seperti ini. Itu ada. Mereka memodel seperti itu. Jadi ini mereka sebutkan berkaitan dengan masalah ini, tentang tidak disyariatkan meletakkan sesuatu yang harum di atas kuburan. Kata beliau, li'annahu lam yakun min fi'lis salaf. Kata beliau, karena ini tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang soleh di kalangan terdahulu. Kata Syekh, walau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya itu kebaikan, tidak mungkin kita mendahului mereka. Pasti mereka lebih dahulu mengerjakan itu. Kata Ibnu Umar, perbuatan seperti ini, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Kesemuanya itu adalah perkara yang baru dalam syariat kita. Walaupun manusia itu menganggap itu adalah kebaikan. Itu adalah, dia menganggap itu adalah suatu kebaikan. Maka tidak diperbolehkan. Walaupun anggapan kita, oh kayaknya bagus, kayaknya ini, kayaknya ini. Ini kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Ini terkadang kita, kenapa dikasih? Karena dianggap bagus. Sebenarnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini nanti akan masuk di poin yang ke-8, nanti akan hadisnya kita bacakan. Kebanyakan kita atau kebanyakan orang-orang yang kurang paham dengan permasalahan seperti ini, mereka itu berdasar atau berdalil dengan dalil yang sahih. Seperti misalnya menanam atau menancapkan di atas kuburan itu tangkai kayu yang bisa tumbuh. Itu sebenarnya ada dasarnya, ada haditsnya. Dari Nabi, langsung Nabi yang praktekkan. Nah, yang jadi masalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi ini adalah merupakan khususiyah, kekhususan bagi Nabi, atau berlaku umum? Nah, terkadang kita semangat mengamalkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang atau tak kala itu memberikan keuntungan pada diri kita. Seperti itu. Nah, salah satu ini yang menjadi dasar tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Nabi pernah melewati dua kuburan. Di mana kedua kuburan ini yu'adziban, keduanya penghuninya sementara disiksa. Dan disebutkan bahwasanya sebab disiksanya kedua penghuni kubur ini bukan dari perkara yang besar, bukan karena faktor kesyirikan, bukan karena faktor durhaka kepada kedua orang tuanya atau yang lainnya. Tetapi perkara kecil seperti apa itu adalah dia buang air kecil, tapi dia tidak perhatikan ketika buang air kecil, mungkin dia tidak cebok. Atau dia cebok tapi karena percikan-percikan kencing dia tidak bersihkan.
Ini dia sebab akibatnya. Sehingga dalam riwayat lain disebutkan itu, innama aktsaru min adzabil qabr. Sungguhnya kebanyakan dari siksaan yang dialami penghuni kubur minal baul, gara-gara kencing. Jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang mungkin butuh diperhatikan, butuh perhatian, apalagi sekarang ini hati-hati, banyak tempat-tempat yang menyiapkan kencing berdiri. Itu ketika kita kencing dalam posisi berdiri, percikan-percikan itu yang bahaya. Jangan sampai pantul langsung mengenai pakaian. Sehingga dalam syariat, walaupun boleh dalam kencing dalam posisi berdiri, itu dibolehkan, tetapi syariat kita melarang jangan sampai kalian itu buang air kecil melawan arah angin. Itu ada larangannya. Untuk kenapa dilarang buang air kecil ini mengarah ke arah angin? Karena pasti setelah kita ini itu akan dibawa kembali ke kita. Nah, ini termasuk ini. Jadi hati-hati berkaitan dengan masalah air kencing ini. Jadi inilah kata beliau, jadi tidak ada syariat untuk apakah bentuknya kita bawa dupa ke kuburan. Biasanya ada seperti itu. Dia bawa dengan tempatnya, kemudian dia bakar di situ kayak semacam kemenyang. Itu tidak diperbolehkan. Ini termasuk bentuk dari bentuk larangan. Bahkan ada, nanti disebutkan di sebagian keadaan kita lihat itu ada yang memakai lilin, ada juga lampu pelita. Ini terkadang dari kaum muslimin, mereka itu salah menempatkan sesuatu. Niat mereka itu subhanallah bagus sebenarnya, alasan-alasan mereka. Hanya saja itu tadi kata Ibnu Umar, walaupun manusia menganggap baik, kalau syariat tidak lakukan maka tidak akan mungkin baik. Walaupun anggapan kita itu baik, kalau itu suatu kebaikan yang seperti ini, kata para ulama, walau kana khairan la sabakuna ilai. Seandainya yang seperti ini adalah kebaikan, maka tidak mungkin kita kalahkan para sahabat. Mereka ini memang sudah manusia-manusia yang terpilih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang dipilih untuk menemani Nabi. Sehingga ucapan sahabat itu termasuk dalil yang jadi sandaran. Ketika para sahabat mengatakan begini, maka sahabat itu dianggap jujur, adil. Sehingga mereka dijadikan keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Kemudian yang terakhir di sini dari keterangan yang kita dapatkan di sini adalah adamu syariati wad'iz zuhuri fil kubur. Nah, ini sudah masuk semua di sini. Tentang tidak ada syariat meletakkan bunga di atas kuburan. Mau bunganya dalam bentuk yang ditaburkan atau dalam bentuk yang sudah dibingkai. Yang ini tidak ada syariat seperti itu. Kalau mungkin dalam syariat agama sebelum Islam mungkin ada, tapi dalam syariat agama kita sebagai agama Islam ini tidak ada. Ini adalah tidak ada. Sebagaimana diterangkan oleh seorang alim ulama namanya Asy-Syaikh Ahmad Syakir ketika mentaklid, memberikan catatan-catatan dari Sunan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan anna wada'az zuhuri 'alal kubur, meletakkan atau menaruh, menghiasi atau semisal dengan itu di atas kuburan, maka itu adalah taqlidun li ifronji wattiba'un li sunani man qablahum. Dikata beliau bahwasanya menaruh bunga-bunga di atas kuburan itu adalah ikut-ikutan
kepada orang-orang Eropa Barat sana. Ini kata Syekh Ahmad Syakir. Dia adalah salah satu ahlul hadith. Jadi beliau ini mengatakan ini adalah mengikuti orang-orang Eropa atau orang-orang Barat. Dan yang kedua adalah wattiba'un li sunanin man qablahum, dan mengikuti sunnah-sunnah sebelum agama kalian. Mungkin agama sebelum Islam ada, tapi itu pada mereka, bukan pada agama Islam. Kata beliau, wa kullu hadhihi bid'un munkaratun la aslalaha fid din. Ini kata beliau tidak ada asalnya, tidak ada dasar dalam agama. Wala sanadalaha minal kitabi was sunnah. Kata Syekh Ahmad Syakir, bahkan tidak ada sandaran perbuatan seperti ini dari Al-Quran maupun dari hadis. Kata beliau, yajibu ala ahlil ilmi, maka wajib bagi orang-orang yang punya ilmu ayyungkiruha wa ayyabtulu hadil adah man istata'ah. Jadi kata beliau, yajibu ala ahlil ilm, wajib bagi orang-orang yang punya ilmu ayyungkiruha, untuk mengingkarinya, atau iyabtulu, untuk membatalkannya, untuk menghalanginya. Hadhil adah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Tentunya mastata'u, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal-hal semacam ini terkadang terjadi hal yang sulit untuk dihindari, maka kita menolak, menghalangi sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan dari kemampuan kita. Ini sehingga syariat disebutkan bahwasanya kita halangi dia, kita ingatkan dia, kita ingkari dia, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Ini kalau tidak bisa, sehingga dalam syariat kita ada tiga tingkatan mengingkari yang namanya kemungkaran. Dan tingkatan pertama itu tugasnya penguasa. Jadi dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'ah minkum munkaron. Langsung dilihat, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadi. Hendaklah kalian merubah dengan tangan kalian. Nah, ini biasanya juga sebagian di kalangan kita itu salah mengambil tugas. Kalau untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, itu tugasnya penguasa, bukan kita. Adalah tugasnya para penguasa. Sehingga ketika terjadi seperti misalnya kesyirikan berada di tempat itu, di kampung itu, maka yang dari penguasa di situ sampai atas semuanya kena. Itu resiko jadi penguasa. Itu pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya menjadi contoh Pak Desa. Di desa saya, itu masyarakat saya itu banyak yang terjatuh di dalam kesyirikan. Dan saya tidak berupaya untuk menasihati mereka, mengajari mereka, mengingatkan mereka, maka itu adalah tanggung jawab saya sebagai kepala desa. Maka semua yang penguasa ini punya tanggung jawab sampainya ke atas terkait dengan masalah itu. Ini yang kedua, mengingkari kemungkaran. Yang kedua adalah, inilah tugasnya kita yang belajar, adalah mengingkari dengan babilisani, dengan ucapan kita. Itulah dengan nasihat. Di sini pun tentunya kalau dengan ucapan kita berada di tingkatan kedua, dengan ucapan tentunya dengan bil hikmah, bukan main adu jotos dengan kekerasan, tidak. Kita itu hanya menyampaikan. Kalau tidak terima, ya sudah selesai. Tugas kita hanya menyampaikan. Mau terima atau tidak, itu sudah selesai.
karena kita sebatas itu. Nah, yang ketiga, kalau ini pun kita lihat akan menimbulkan kejelekan yang lebih besar, menimbulkan mudarat yang lebih berbahaya, maka kita ingkari dengan hati. Contoh misalnya jamaah, kita lihat dalam keluarga kita, pas kita bertamu ke rumahnya, sementara mengadakan baca-baca atau baca nasi atau membacakan sesuatu, mengirimkan sesuatu. Nah, kita ada di situ, kita tahu ini adalah salah satu bentuk yang terlarang. Kita ingin ini kan dengan ucapan kita, oh ini tidak boleh, ini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau bisa menimbulkan perkara yang lebih besar, jadi baik kita ingkari dalam, masuk ke tingkatan yang ketiga, ingkari dalam hati. Mengingkari dengan hati. Walaupun ini kata Rasulullah SAW bentuk iman yang paling lemah, keimanan yang paling lemah, tetapi itu masuk dalam bentuk pengingkaran. Yang selalu kita dapatkan nasihat dari orang tua kita, Al-Ustaz Hidir hafizahullah ta'ala selalu mengatakan begini, menasihatkan, ketika kita dapatkan ada maksiat, tidak ada pengingkaran dalam hati, kita senang, maka itu sama saja kita terlibat di dalamnya. Itu kapan terjadi ini tidak ada pengingkaran dalam hati? Nah, ini berarti sama kita itu masuk di dalamnya. Itu Allahu ta'ala alam bissawab. Kemudian dari sini juga mengingatkan dari hadits ini bahwasanya tidak ada bunga atau yang semacam dengan itu tidak ada dalam syariat kita. Jangan disamakan dengan agama-agama yang lainnya, karena itu memang sunnah kebiasaan orang-orang sebelum Islam. Nabi sudah sebutkan di sini adalah sunana man qablahum, sunnah-sunnah sebelum mereka, sebelum umat Islam. Dalam umat Islam tidak ada. Kata para ulama di sini, fala yajuzu ayyastadilla ala hadzal fi'li bihadits Ibnu Abbas. Ini yang telah riwayat Imam Muslim. Kita tidak bisa menjadikan dasar sandaran adalah hadits Abdullah ibnu Abbas riwayat Imam Muslim. Apa haditsnya? Ini yang tadi kita ceritakan. Marron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi pernah melewati dua kuburan. Faqala amma innahuma la yu'adziban. Kedua penghuni ini sementara disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Mereka keduanya bukan disiksa gara dosa besar. Nah, ini tadi adalah la yastatiru min baulihi. Dia tidak menjaga percikan-percikan kencing. Atau ketika dia kencing, dia tidak membersihkan apa yang terkena air kencing. Nah, kemudian setelah itu qala fada'ah. Nabi itu minta. Dia minta bi asabin ratabin fasyakkahu bisnain. Jadi setelah itu Nabi minta pelepah kurma, dia masih basah. Kemudian Nabi dia belah dua. Dan Nabi belah dua. Kemudian setelah itu summa gorosa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Kemudian setelah itu dia tancapkan ke sini satu, yang sininya satu. Nah, inilah yang semua menjadi dasar jamaah. Dijadikan dasar sandaran yang selama ini terjadi di tengah masyarakat, memakai seperti ini. Nah, Nabi tancapkan ke sini, kemudian Nabi mengatakan tsumma qala la'allahu ayyu khaffifa anhuma malam yaibasa. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kedua penghuni kubur ini diringankan siksaannya selama pelepah kurma ini belum kering. Kenapa orang itu ambil dasar ini kalau begitu? Karena ada ini disyariatkan menancapkan pohon yang bisa tumbuh supaya basah terus, tidak kering, supaya tidak disiksa. Nah, ini salah memahami atau menempatkan hadits. Nabi melakukan seperti ini karena itu adalah dia sebagai nabi yang mendapatkan wahyu, sedangkan kita ini tidak. Tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat apa yang terjadi pada kita atau apa yang kita lakukan.
Dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Jabir, riwayat Imam Muslim, ini hadis yang terakhir, kata beliau, inni marartu bi qabrain yu'adziban, dan Nabi mengatakan saya melewati dua kuburan yang sementara disiksa. Fa ahbabtu bi syafaati, dan saya ingin memberikan syafaat kepada keduanya. Ayyarudda anhuma madama al-ghusnan rutbatain atau rutbain, dan saya akan memberikan syafaat dengan dua ranting ini selama dia belum kering. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh mereka. Seandainya ini adalah perkara yang disyariatkan selain Nabi, walau kana zuhuru aw ar-ratabu syafi'an lahu aw mukhaffifan li adzabihi la alimahu as-salafus saleh. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Seandainya bunga-bunga yang kita taruh di kuburan itu atau semacam itu, atau sesuatu yang kita tancapkan itu bisa memberikan syafaat atau bisa meringankan siksaan penghuni kubur, maka pasti orang-orang terdahulu yang soleh itu pasti tahu, pasti mengamalkan. Ternyata tidak, karena itu tidak akan memberikan manfaat. Itu adalah kekhususan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu ta'ala bissawab. Ini selesai dari beberapa uraian dari ulama kita, wallahu ta'ala bissawab. Maka dengan akhir ini selesailah uraian berkaitan dengan masalah adab dan tata cara ziaratul kubur yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala bissawab. Saya kira itu mungkin yang bisa kita bacakan insyaallah taala. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh tafadhol. Iya. Harus mendampingi. Saya pada waktu itu tidak sholat di masjid. Iya. Ya ada kuburannya. Nah. Saya bilang saya tidak sholat di sini mungkin. Iya. Sholat di masjid atau di tempat. Iya. Acara terakhir kami di Kuwait, karena sudah sholat maghrib, saya jenderal langsung berangkat ke hotel Musamara. Iya. Ini yang kondisi-kondisi seperti ini adalah hal-hal yang dimana saat kita terikat dengan instansi. Nah ini kita harus fakih dalam melihat kondisi dan keadaan. Kita tahu, tetapi ada keterkaitan kita dengan suatu instansi tertentu, apalagi yang berkaitan dengan aparat penegak hukum itu tidak mau tahu dia. Pokoknya apa yang dia inginkan dari pihak atasan ini, itu yang harus ini. Maka tentunya disinilah kita adanya pengingkaran tadi dari hati, seperti itu. Walaupun misalnya kita terpaksa ikut di situ, ikut karena berkaitan dengan masalah seperti tadi Abahnya Syakira ini, dia bagian di tim case-nya, maka mau tidak mau harus terlibat. Apalagi misalnya ajudannya, apalagi ini risiko. Nah, tetapi dalam keterlibatan dengan ikatan kerja seperti ini, maka kita ini tapi tetap ada pengingkaran dalam hati. Tidak mungkin kita mampu mengingatkan, kecuali kalau kita akrab dengan ini, bisa sedikit masuk dari saat-saat ini, itu bagus. Tetapi dalam kondisi begini, maka tetap ada pengingkaran. Tetapi kalau misalnya kita mampir di suatu masjid yang ada kuburan, maka ya tentunya kalau memang dipaksakan untuk ikut sholat, maka sholatnya tentunya tidak akan syah. Nanti bisa diganti di tempat lainnya. Kalaupun tidak sholat di situ, maka tidak ada masalah. Kalau seandainya ada waktu belum habis waktu, misalnya sholat maghrib, nanti di tempat lain isya, ternyata kita masih terus mengawal, maka ini nanti bisa dijamak antara maghrib dengan isyanya. Tapi ini di kondisi-kondisi tertentu ya.
dan orang-orang tertentu, tidak semua bisa diberlakukan seperti ini. Jadi ini harus didetailkan titik permasalahan, apalagi dalam instansi pemerintahan. Itu wallahu ta'ala bissawab. Iya, saya kira itu. Iya. 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 Nah, inilah khurafat yang berjalan di tengah masyarakat. Jadi orang yang meninggal, ketika mereka meninggal, maka tidak akan tahu apa yang terjadi di atasnya, ndak. Itu tidak akan urus lagi yang di atasnya. Ini bukan urusan dunia lagi. Kalau dia sudah meninggal, mereka akan tersibukkan dengan dua. Jadi orang yang sudah meninggal itu hanya tersibukkan dengan dua, nikmatul kubur atau azab kubur, ini saja. Tidak ada lagi dengan urusan dunia dia. Bagaimana dengan anak saya, bagaimana, kenapa dia tidak pernah mengunjungi saya, itu tidak akan ada yang seperti itu. Yang dibutuhkan adalah doa, yang dia dibutuhkan. Inilah yang berkaitan dengan wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Inilah wanita-wanita yang dilaknat, az-zairat, wanita-wanita yang paling sering ziarah kubur, itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dihindari. Apalagi di waktu-waktu, sebenarnya bukan saja perempuan ya, laki-laki juga ketika dijadikan seperti ini, itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tapi boleh di saat kapan mengerasnya hati, kita butuh nasihat, agak sulit ini hati mengeras, sulit menangis, maka boleh ziarah kubur. Itu wallahu ta'ala bissawab. Adapun kalau dijadikan rutinitas, inilah orang-orang yang terlaknat, butuh kita hindari. Wallahu ta'ala bissawab. Saya kira itu ya. Insyaallah karena waktu ini cukup. Satu, iya terakhir ini, iya foto. Ini ada pertanyaan di Facebook. Bolehkah wanita pergi sendiri untuk melakukan studi atau kegiatan mendesak lainnya di luar kota, kurang lebih 100 km dari rumah, namun tidak sampai 1 hari? Penyebab sendiri karena tidak ada mahram yang bisa, sedangkan sudah ada kontrak jadwal studi sebelumnya. Mohon nasihat dan pencerahan. Iya. Artinya kalau secara ini ya itu kembali ke instansinya sebenarnya. Kalau dia ikatannya sudah selesai, di situ risikonya. Ya risikonya di situ. Jadi kapan wanita safar tanpa mahram, ya itu masuk dalam lingkup ini. Hanya saja dia kembali ke keterkaitan dengan apakah seperti mahasiswa yang ada tugas yang harus dia selesaikan atau ini ya, itu kembali ke situ. Iya, saya kira itu wallahu ta'ala bissawab. Tinggal perbanyak amalan saleh insyaallah. Itu wallahu ta'ala bissawab. Saya kira itu. Mungkin karena waktu insyaallah taala. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.